Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Eh, Kembali lagi kita ke kelas praktikum algoritma pemrograman. Nah, sekarang itu udah modul ke-8, berarti udah minggu ke-8. Tapi kan karena kemarin UTS ya, sebenarnya nggak bisa disebut minggu ke-8 sih, jadi aku nyebutnya pertemuan ke-8 aja. eh Gimana ya? Langsung mulai itu. Ya, ingin ingetin lagi aja, jangan nunda-nunda laporan praktikum, jangan sampai baru di terakhir ngerjain 1 sampai 9 itu kan, itu terlalu banyak, berarti teman-teman sendiri yang ngerasa kebebani. Sebenarnya tugas tuh dikit kalau dikerjainnya langsung gitu, tapi kalau ditumpuk-tumpuk ya 8 modul ya itu banyak banget gitu, malah bikin teman-teman terbebani juga. Aku sekarang langsung share screen aja dulu deh untuk modul ke-8. Screen satu. Kelihatan nggak ya? Loading ya? Oke, ini udah kelihatan belum ya, teman-teman? Udah, Kang. Oke, takut nanti aku ngomong tapi nggak ada apa-apa. Sekarang kita di modul ke-8 belajar tentang sorting atau pengurutan. Di modul sebelumnya kan kita belajar tentang searching ya. Ya, itu tuh sebenarnya logika yang dipakai itu sama aja sama sorting. Cuma bedanya sorting itu dilakukan berulang-ulang gitu. Untuk logikanya sama persis sama yang eh, searching. Cuman searching kan biasanya cuma kayak satu for doang. Kalau pengurutan ya karena kita harus mindah-mindahinnya. Jadi di situ kita pakai beberapa, bisa 2 for, bisa 3 for, gimana kebutuhannya masing-masing dan gimana tipe sortingnya. Karena sorting itu sendiri banyak tipenya dan setiap tipe itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebenarnya sih kalau kelebihan kekurangan itu kayak cuman dari lama eksekusinya, dari besar kompleksitas waktunya, dari kompleksitas si algoritma pemrogramannya. Nah, itu tuh punya kelebihan sama kekurangan masing-masing. Cuman kalau kita sebagai manusia ya, itu tuh nggak kelihatan secara jelas kasat mata karena ya bedanya kayak cuma 0, berapa detik atau berapa mikrosecond lah, itu cepet banget. Cuman kalau memang kita mau ngebandingin ya itu pasti ada perbandingannya dari segi waktu itu jelas. Tapi kalau dari jelasnya tuh jelas dari nanti dilihat berapa lama eksekusinya. Tapi kalau dari kasat mata tuh ya ya kayak sama aja karena itu emang cepet banget gitu. Itulah komputer. Mereka tuh bisa cepet, cuman mereka tuh sebenarnya bisa dibilang nggak pinter ya, atau kasarnya masih bodoh gitu. Karena kan dia tuh cuma ngikutin apa yang kita suruh aja, ya. Dia nggak bisa mikir sendiri. Ya mungkin sekarang ada yang namanya AI. Tapi ya sepintar-pintarnya AI kan AI juga dibuat sama manusia, ya. Sekarang kita belajar tentang sort. Nah, sorting ini adalah proses mengurutkan nilai baik urut menaik atau ascending maupun urut menurun secara descending. Nilai yang diurut dapat bertipe numerik maupun karakter, yaitu bebas, bukan bebas ya, karena kan kita mau ngurutin tuh ya yang jelas aja terurut gitu kan. Nggak mungkin kita ngurutin kayak misalnya kata ya. Mahasiswa dapat mengenal beberapa, misalnya yang ini nih. Apa yang mau diurutin sama kita gitu kan. Kalau kayak gini kan bingung kan. Kalau numerik ya berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai tahingga atau min tahingga juga boleh. Karakter ya A, B, C, D, F, G gitu. Ya kita bisa ngurutin itu semua. Data yang akan diurutkan dapat berada dalam memori. Jadi kita bisa bikin sebuah array. Balik lagi kita ke array kayak sorting kemarin kan. Nah, untuk tipe-tipe sorting itu ada namanya bubble sort, selection sort, ada insertion sort dalam bahasa C. Oh, kita kebetulan karena kita sekarang menggunakannya bahasa C gitu atau C++. Cuman eh, apa logika ini semua untuk di bahasa C, di bahasa C++, bahasa Java, bahasa JavaScript itu semuanya bakal sama, cuma beda sintak doang. Makanya aku bilang kalau teman-teman bisa di algoritma pemrograman, maksudnya di mata kuliah ini itu udah paham lancar, untuk bahasa pemrograman lain, insya Allah
mudah-mudahan atas izin Tuhan ya. Itu bisa lah untuk pindah-pindah bahasa pemrograman karena semuanya tuh sama logika pemrogramannya tuh yang dipakai tuh ini yang beda tuh sintak-sintaknya doang. Makanya waktu awal banget aku pernah bilang eh pemrograman tuh cuman kepake dua yang pentingnya tuh. Ya ya tiga lah kalau mau ditambahin. Sebenarnya kalau intinya dua, yaitu ada kondisional sama for, udah itu doang. Teman-teman bisa kondisional sama for, maksudnya menggunakan logika kondisional sama for kayak if atau for, while, do while. Kalau itu teman-teman bisa apa ya namanya bikin nge-combine dua itu atau ya gimana sesuai kebutuhan itu pasti bisa kok karena ya sama aja. Cuma kan bedanya penulisan nanti sintak itu yang berbeda gimana bahasa pemrogramannya. Di sini ada bubble sort. Cuman tadi tuh aku tuh sempat buka. Ini tuh bukan logika bubble sort ya kalau yang kayak gini ya. Logika bubble sort tuh bukan kayak gini harusnya. Jadi di sini tuh algoritma bubble sort membandingkan elemen yang sekarang dengan elemen berikutnya. Jika elemen sekarang atau lebih besar dari elemen berikutnya maka ditukar. Nah ini tuh untuk pengertiannya udah bener. Nah tapi kalau untuk kayak ini nih namanya apa ya? Visualisasinya itu salah. Kenapa? Karena di sini 22, di sini 10 data awal ya. Ini 15, 3 pas hasil passing ke satu, tiganya kenapa langsung pindah gini? Mungkin eh, aku kasih tahu dulu di sini ada apa aja, ada bubble sort ya. Aku jelasinnya nanti nggak usah menurut ini aja. Ada selection sort, terus ada eh, apa lagi? Apa lagi di sini? Insertion sort sama apa? Aku tadi belum baca sampai akhirnya baru baca bubble sortnya dong. Oh udah, berarti tiga ya. Nah ini tuh aku ada contoh visualisasinya sih. Ini bagus banget tuh aku. Ini udah kelihatan belum ini? Udah ya? Oke oke. Nah ini visualisasi dari bubble sort. Mungkin teman-teman bisa kebayang nih. Aku jalanin dulu kan ya. Gimana dia bergeraknya gitu. Kalau bubble sort tuh jadi ngeceknya tuh data sekarang sama tuh dipindahinnya satu-satu gitu, nggak langsung 9 pindah ke depan misalnya gitu. Dia terus pindahinnya satu-satu. Jadi ngecek di antara dua lebih kecil lebih besar. Kalau lebih besar ya pindahin. Nanti yang terakhir di dikurangin satu terus ujungnya gitu. Ini kurangin satu lagi ujungnya. Ini untuk visualisasinya. Nah ini untuk logikanya bisa dipakai di sini. Ini walaupun udah terurut dia tetap ngeceknya satu-satu gitu. Kenapa ya? Karena memang udah for-nya tuh sampai akhir karena dia pakai for kan. Dia ngeceknya sampai akhir. Itu jadi nggak langsung 9 pindah ke depan, tapi kalau untuk bubble sort tuh mungkin teman-teman tahu ya bubble bubble tuh maksudnya apa. Jadi bubble tuh kayak gini. Eh ya, bubble tuh gini maksudnya. Nah, ngelooping kayak gini kan. Jadi kayak bubble-bubble aja gitu, bulat-bulat we're all drawing. Jadi kayak dia tuh pertama sistem logikanya tuh dia tuh ngecek dua gini, yang kiri lebih besar dari yang kanan nggak? Kalau lebih besar yang kirinya dia pindah gitu. Nanti dia ngecek laginya bukan bukan eh, dari sini lagi tapi langsung aja langsung ngecek dua selanjutnya gitu. Yang ini yang ini yang kiri lebih besar dari kanan nggak? Misalnya kalau iya ya pindah gitu. Makanya tadi yang 49 secara nggak langsung dia tuh bakal otomatis bakal ditaruh paling akhir itu. Yang 49 itu otomatis bakal ditaruh paling akhir. Kenapa? Ya karena ya dia terus ngulang kan. Berarti asalnya tadi kan 49 di sini gitu. Pindah ke sini. Ini lebih besar dari ini enggak? Iya, pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Nah, itu akhirnya nanti di terakhir di sini dia udah ditaruh sini.
Yang ini nggak bakal diganggu gugat lagi nih. Dia langsung hitungnya dari sini, dari ini sampai sini gitu. Nanti kalau udah sampai akhir nggak diganggu gugat lagi ini. Jadi cuma nyampe sini, nyampe sini, nyampe sini, nyampe sini, nyampe sini terus itu. Itu namanya bubble sort. Kalau yang tadi itu lebih ke selection atau insertion. Ini tuh tadi aku baru nemuin webnya tadi gitu. Karena supaya jelas aja gitu visualisasinya. Karena untuk materi sorting tuh aku ya dulu sebelum nemu ini waktu belajar algoritma pemrograman, aku tuh belajar tuh bener-bener tuh kayak gini. Aku bikin contohnya tuh cuma 5 data doang gitu. 1, 3, 4, 5. Ini udah ngurut ya. 5 gitu. Di sini 2, di sini 1. Aku tuh bikin ini di kertas, di buku gitu. Aku urutin satu-satu gimana prosesnya gitu. Baru kalau udah kepikiran nih prosesnya gimana, aku baru bikin codingannya. Aku mah biasanya sih kayak gitu karena aku tuh emang nggak pinter. Jadi aku tuh emang harus harus lihat ini satu-satu. Jadi aku kalau udah dapat prosesnya gimana, aku baru bikin codingannya kira-kira harus kayak gimana. Artinya kan kalau dia pertama dari sini ngitung kan sampai sini, dia bakal ada for dulu, ngitung dari awal sini sampai sini. Nah, buat dia ngecek ini nanti sama ini sama ini sama ini ya itu bakal ada for kedua di mana nanti for yang kedua tuh ngecek data yang keduanya apakah plus satu dari atas itu plus satu dari atas apakah lebih besar atau lebih kecil dari yang sebelumnya kayak gitu sih untuk logikanya. Tapi eh ini kan bentuknya ascending ya. Kalau mau jadi descending gimana ya? Asalnya misalnya di sini lebih besar kan, sama teman-teman bisa dibikin lebih kecil, nanti bakal otomatis jadi descending gitu. Karena kenapa ya? Ini logikanya elemen kiri lebih besar dari elemen kanan nggak? Kalau emang lebih besar pindah kan. Tapi kalau kita bikin kurang dari, berarti yang bakal dipindahin terus yang ke kanan, yang kecil yang paling kecil gitu. Itu untuk logika dari bubble sort. Kita lanjut ke selection sort nih. Logika selection sortnya, ya kan kayak gini ya. Nanti teman-teman lihat bedanya apa sama bubble sort. 18, 15, 1, 12. Aku stop dulu bentar. Jadi untuk di selection sort tuh dia tuh ngecek data dari awal sampai akhir, ngecek 18 lebih kecil dari 15 gak? eh Ternyata lebih besar, berarti 15 yang ditandain. 15 lebih kecil dari 29 enggak? Bener, berarti tandanya mesti di 15. Ngecek lagi, berarti 15 ke 1 lebih kecil apa enggak? Enggak, berarti pindah satunya yang ditandain. Satu lebih kecil dari 15 enggak? Iya, masih satu ditandain. Pas 45 masih ditandain di satunya, di 6 masih ditandain di satunya. Pas di 0, satu lebih kecil dari 0 enggak pindah tuh. Jadi dia tuh ngecek yang paling kecil yang mana dulu gitu. Nanti si 0 ini bakal pindah ke paling depan kayak gini. Harusnya sih kayak gitu. Oke, nah nge-swapnya tuh kayak gitu kalau untuk selection sort. Jadi dia ngecek yang paling kecilnya dulu kemana untuk ascending ya. Kalau mau descending ya tinggal bikin di sini lebih besar aja. Jadi, yang aku kursorin. Cek 45, 15, tanda di 15, terus pindah gitu. Ini untuk selection sort. Enak ya, ini udah enak banget visualisasinya, jelas banget itu. Nggak harus ngegambar-gambar kayak dulu. Oke. Eh, Terus kita aja ke insertion sort. Karena yang selection sort udah jelas kayak tadi kan. Kalau bubble dia ngeceknya dua-dua, kalau selection sort tuh dia langsung nyari yang paling kecil. Jadi yang paling kecil pindahin, yang paling kecil pindahin. Maka dari itu yang tadi yang ada di modul, kata aku sih yang tadi itu yang harusnya contoh bubble sort itu untuk yang selection sort. Kenapa? Karena dia itu logikanya beda banget sama logika bubble sort gitu. Nah,
Di sini tiga, dia kenapa tiba-tiba pindah ke depan gitu? Harusnya pindah dulu 10 ke 22, berarti 3 sama 15 gitu. Harusnya sih kelihatannya kayak gitu dulu gitu. Tapi ini 10 sama 22-nya nggak puteran kan. Harusnya kan di sini kan 10 sama 22, 10-nya pindah dulu ke kiri. Terus. Tapi ini terlalu terlalu bukan bubble sort gitu. Jadi nggak bisa dianggap bubble sort. Kita lanjut yang insertion. Insertion sort itu gimana logikanya? Sebenarnya, oh ya, nanti nonton dulu. Mungkin kalau teman-teman lihat ini ya, ini tuh mirip banget sama bubble sort, cuman bedanya tuh dia tuh dipercepat aja sih untuk perpindahannya. Tapi mau dibilang ini lebih cepat atau enggak ya enggak juga, karena kan dia juga malah ngeceknya satu-satu kan. Dia ada perpindahan yang memang sama-sama enggak langsung ngurut gitu. Ini kan dia pindah-pindah satu-satu dulu gitu. Jadi kalau bubble sort kan tadi kan dia ngeceknya dua-dua kan. Nah, ya kan kalau bubble sort kan ngeceknya dua-dua gini. Tapi kalau di insertion sort dia tuh narik dulu angka yang di sininya, yang selanjutnya gitu. Ditarik, dia ngecek sama data sebelumnya. Oh, kalau dia lebih kecil ya berarti dia bakal pindah gitu ke kiri. Tapi insertion tentu nggak cuma sekali dia pindahnya, tapi dia tuh ngecek dulu semua yang ada di depannya. Makanya aku pikir atau kayaknya harusnya insertion itu bakal lebih lama. Kenapa? Karena dia tuh ngebacanya satu-satu dulu kan dia pas udah nyampe sini gitu. Dia bakal ngebaca ini dulu sama ini dulu gitu. Ngebandinginnya mas satu-satu. Nanti dia pas udah nyampe sini ngebandingin ini lagi, ini lagi, ini lagi. Pas di sini dia ngebandingin ini, ini gitu. Pas di sini terus dia ngebandingin satu-satu. Tapi mirip sama bubble sort kan pindah-pindahnya gitu. Cuman kalau insertion itu langsung ke depan, langsung ke depan. Jadi nggak nggak harus nungguin pengecekan yang kedua kali buat pindah lagi. Tapi dia langsung nyari yang terkecil tuh gimana ngebandingin itu langsung secara real gitu, secara langsung. Nggak harus nungguin bubble ke selanjut ke berapa gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak untuk bubble sort, selection sort, sama insertion sort? Sort. Sebenarnya, oh, sok, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Hmm, belum ada kali ya. Jadi, aku kenapa fokusnya tuh bukan ke codingannya untuk materi sorting ini, karena biasanya dan waktu itu aku sama teman-teman tuh kendala untuk menggunakan apa namanya menggunakan sorting tuh kita tuh pada nggak bisa terus tuh karena kita nggak tahu visualisasinya. Dan untuk codingan ya eh sorry itu saya ya, kalau sekarang ya udah ada chat GPT gitu, tinggal teman-teman bikin aja, bikinkan bubble sort untuk bahasa C itu udah jadi itu. Cuman kan ya kalau ChatGPT emang udah jadi dan udah bisa langsung dimasukin ke dalam laporan praktikum. Cuman aku tuh pinginnya tuh kayak temen-temen atau rekan-rekan semua tuh tahu gimana proses dari si apa algoritmanya untuk masalah codingan mah itu mah gimana nanti karena sekarang mah udah gampang banget lah. Mungkin teman-teman langsung cari aja di internet GitHub juga mungkin udah ada langsung gitu. Cuman ya ya yang penting kita tuh tahu gimana proses perpindahannya. Nanti tinggal menggunakan for sama if ya itu udah beres harusnya gitu. Jadi teman-teman ada yang bingung nggak untuk bubble sort, selection sort sama insertion sort gitu untuk logika pindah-pindah sortingnya. Ini tinggal nanti aku kirimin ke grup deh ininya apa
namanya websitenya, supaya nanti kalau bingung gambarannya aku bisa teman-teman lihat sendiri gimana contohnya. Kalau kalau mau apa ngerjain tugasnya, Mbak. Ini kan tugasnya kan gini kan, bukan tugasnya, maksudnya latihan untuk di laporannya tuh ini tinggal copy juga jadi kan. Kalau misalnya ada error ya tinggal ke ChatGPT, tulis aja bener benarkan atau perbaiki kode di atas, nanti kan dibenerin. Itu kan langsung aja teman-teman langsung bubble sort for bahasa C gitu atau for C language langsung keluar. Nah, itu jadi untuk sekarang untuk codingan mah aku juga nggak nggak terlalu pikirin ya, karena output dari praktikum itu kan sebenarnya yang penting teman-teman ngerti apa yang udah dipelajarin gitu, dipelajarin di materi kuliah, misalnya di kelas teori udah kan dipelajarin bagus, ya tinggal sekarang implementasinya itu gimana. Nah, balik lagi kalau mau implementasi kan kita juga harus ngerti lagi, takutnya belum ada yang ngerti ya, itu bentuk visualisasi yang tadi. Jadi nanti tinggal teman-teman implementasinya dalam bentuk codingannya sekarang ya udah ada ChatGPT toh. Apa namanya, kita menggunakan ChatGPT itu nggak salah kok kata aku, selama kita bisa nge-extract dengan baik gitu, nggak cuman cari ChatGPT, copy kodenya langsung pindahin ke laporan. Ya aku kan nggak tahu itu keaslian kamu atau enggak, itu mah cuman yang tahu kan kamu doang gitu, atau teman-teman doang. Ya aku tahu mah oh ini udah bener gitu, tapi kan teman-teman harus ingat lagi, balik lagi, kuliah itu mahal gitu, nggak semuanya, nggak semua orang memiliki kesempatan untuk berkuliah. Tinggal teman-teman gimana caranya menggunakan kesempatan tersebut yang udah diberikan ke teman-teman semua. Udah, kayak gitu aja sih sebenarnya Pak. Untuk praktikum kali ini tuh aku nggak ngasih lama tuh karena ya udah jelas banget tadi untuk visualisasi, untuk coding ya tinggal, ya udahlah coding aku jelasin satu deh. Ah, di sini pertama ada include biasa ya, terus ada main drivernya. Main drivernya kan dia cuma nyampe mana nih? Nih, main drivernya nyampe sini. Di sini void f tampil integer A5, integer n, integer p, for. Oh ini cuma nampilin doang. Untuk kodenya di sini print input data array. Kita ini masukin gimana kita nanti di inputannya, terus nanti nampilin hasilnya, bukan hasil, masih bentuk acak-acakannya. Nah ini sebenarnya kode bubble sortnya cuma segini nih. For i, nah, mana? Annotate. Nah, for dari 0 sampai n-2 itu. Kenapa n-2? Nah, gini ya. Misalnya 5 data aja sama kita. Tuh 2, 3, 4, 5. Kan yang dicek tuh bakal data ini sama ini sama ini sama ini. Nah, tapi di sini kenapa harus di n-2? Saya kan pertama dari 0 ya. Kalau dari satu mungkin bisa n-1. Tapi karena dari 0, n-2. Kenapa harus n-2? Berarti kan yang ini nggak kalau misalnya ada n-nya 5, berarti kan cuma nyampe 3. 1, 2, nyampe n-nya 5, berarti kan cuma nyampe, iya nyampe 3. 1, 2, 3 gitu. Nah, kenapa? Karena nanti yang di sini ya tuh bakal ada plus 1. Dia tuh kan ngeceknya ini sama ini sama ini sama ini sama ini sama ini. Kalau misalnya nanti teman-teman sampai ke akhir, misalnya nyampe nyampe N gitu, ini nggak ada temennya nih. Nanti dia bakal ada namanya apa ya? Throw exception, bukan exception, namanya itu error, namanya itu out of bound. Out of bound tuh di luar dari batasan yang udah kita buat gitu. Kan kita bikinnya 5 gitu. Tapi pas nanti dia I plus 1,
dia bakal 6, sedangkan data ke 6 nggak ada, makanya dia bakal langsung error. Errornya itu namanya out of bound itu. Lebih dari arah yang udah kita buat, makanya di sini n-2. Terus di sini n-1, karena ya dia kan cuma mau nyampe sini doang gitu, ngeceknya. Kalau kita visualisasiin kayak gini. eh I dari 0, ini plus plus, terus J-nya tuh dari n-1, ini kan misalnya 5 ya, n-nya. Terus di sini berarti 0, J-nya n-1 nih, n-1 tuh berapa? 4 kan? Gitu. Ini beneran, harusnya ini bukan bubble sih. Wait, aku belum lihat codingannya. Bubble harusnya nggak kayak gini. Ini mungkin kesalahan nulis kali. ChatGPT, Cok. Harusnya nulis bubble tuh nggak kayak gitu. Nah kan, kalau tadi mah pakai yang ini insertion sort. Nah dia selection sort ini. Kalau bubble tuh gini harusnya. Jadi dia dari 0, pasti yang J-nya juga 0. N-1. Pantesan aku tadi ada salah jelasin, rasa kayak bingung. Nah, kita gini. Kita gambarinnya 3 deh, supaya cepat. 3 N-nya. Berarti nanti dia dari 0 ngecek J-nya juga 0, tapi nanti di sini J-nya plus 1. Jadi kan J ke 0 kan, I 0, J 0. Berarti pas di sini R eh, array ke J, berarti array ke 0. Array ke 0 kan ini. 0, 1, 2. Array ke 0, apakah lebih besar dari array J plus 1? Berarti J plus 1 itu array ke 1 kan. Misalnya 3, 2, 5. Apakah array ke 0 lebih besar dari array ke 1? Ya bener kan. Dia bikin oh aku lupa jelasin. Kita harus bikin satu temporary, eh bikin anggapan kita tuh bikin satu kursi lah di luar, satu kotak di luar buat nyimpen sementara. Karena kenapa? Kalau kita misalnya langsung nih ya bikinnya, oh iya, array ke 0 tuh lebih besar dari array ke 1. Maka dari itu kita harus pindahin array ke 0 ke 1. Pas pindah, array ke 1 kan otomatis jadi 3 nih. Array ke 0 juga 3. Artinya yang 2 tuh udah ditimpah itu, udah dianggap hilang lah gitu. Maka dari itu nanti pas array ke 1 dipindahin ke 0, kan sistemnya kan kita maunya 0 ke 1, 1 ke 0. Pas pindah kayak gini, ya array ke 0 bakal tetap jadi 3 karena array ke satunya udah jadi 3. Maka dari itu kita harus bikin dulu kayak gini. 3-nya pindah ke kursi kosong misalnya. 2 pindah ke ke array 0, berarti kan 2 ini nimpah 3 nih. Oke, otomatis di 0 jadi 2. Nah, kursi kosong ini dimasukin lagi ke array ke 1. Kan tadi kan array ke 1 walaupun udah pindah ke sini tetap 2 kan yang di array ke 1-nya. Sekarang ditimpa sama angka yang ada di kursi kosong itu. Jadi 3 kayak gitu. Makanya di sini temnya itu diisi sama array ke 0, terus array ke 0 diisi sama array ke 1, array ke 1 diisi sama data yang di kursi kosong gitu. Jadinya kalau untuk bubble sort tuh kayak gitu. Terus nanti berlaku untuk ke selanjutnya. Nanti terus di sini kan nanti di sini bakal ada udah beres kan? Enggak beres. Ini baru sampai sini. Sekarang
J-nya jadi plus plus kan, J-nya jadi berapa? J-nya jadi 1. Berarti di sini array ke satu apakah lebih besar dari J plus 1 atau berarti array kedua ini kan udah jadi 3 kan. 3 lebih besar nggak dari 5? Enggak. Ya dia nggak bakal masuk ke dalam if ini. Dia otomatis keluar. Karena kenapa? Dia udah keluar dari for yang ini. Tadi kan array si J-nya udah berapa? Udah 1. Udah di 1 kan. Sedangkan di sini batasannya n min I. I-nya 0. eh, I-nya 0. Terus dikurangi satu lagi. 3. Berarti cuma 2. N-nya cuma nyampe boleh 2 gitu. Sedangkan di sini datanya 3 kan. Berarti udah data kedua nih yang dicek. Nanti langsung balik lagi ke I-nya sama dengan 1. Di sini mulai lagi ngecek-cek lagi. Kayak gitu sih untuk penjelasan di bubble sort. Lanjut lagi di sini. Clear all my drawing. Nah, ini kayaknya nggak usah ngikutin yang di sini deh, nggak apa-apa deh. Teman-teman ngambil dari internet juga, takutnya ada salah gimana gimana ya. Selection sort, chat GPT aja, nggak apa-apa. Ini takutnya salah, aku nggak baca satu-satu, lebih percaya. Bukan maksudnya itu sih. Bagus modul ini bagus kata aku. Cuman takutnya ada salah cetak aja, belum belum ada quality assurance-nya gitu. Jadi takutnya ada salah cetak gitu. Untuk kodenya bisa ngambil dari ChatGPT sih. Dan visualisasinya kan bentuk visualisasi. Nah, bisa langsung ngambil dari kode dari link yang tadi visualisasinya kalau teman-teman mau lihat. Nah, karena di sini bentuknya ada poin-poin gitu di ChatGPT juga sebenarnya bisa sih. Misalnya make bubble bubble for logic. Ini juga udah dalam void ya. Lupa, astagfirullah. Ini udah dalam void. Ini udah sama persis sama yang dimau kan. Maunya dia dalam void juga. Maksudnya ada bentuk penggunaan prosedur atau metodenya bebas. Udah deh, mending ngambil dari internet aja, nggak apa-apa. Untuk tapi sesuaiin ya di latihan praktikumnya, bikin bubble sort, terus ada selection sort dengan descending sama ascending gitu. Ya kan, terus insertion sort, ascending, sama apa lagi. Oh, udah langsung latihan tuh. Latihannya gampang lagi. Suatu sekolah ingin mengkomputerisasi ini, teman-teman bisa pakai kode yang tadi di bubble sort ini bisa dipakai lagi nih. Cuman bikin aja bentuk si array-nya itu dalam bentuk masukan ini. Array-nya langsung aja make array data from uh, input. Apa bahasa Inggris woi? Eh, ini udah from input nih. Kalau teman-teman mau lihat kan. Terus apa nih? Dat terbesar. Oh, dia nyimpen NIM, nama siswa, nilai UTS, nilai kuis, nilai UAS. Perhitungannya kayak gini. Sama nomor 2, suatu pabrik kendaraan bermotor mempunyai beberapa distributor di berbagai kota. Harusnya sama. Kalau ini teman-teman sebelum diurutin kan harus ngitung dulu 30% nilai UTS. Berarti bikin satu eh, apa namanya? Logic dulu UTS dikali 30%, berarti dikali 30 per 100 ditambah nanti hasilnya dibikin dalam satu array, array itu yang nanti yang diurutin. Udah kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Mas Indra. Aman, Kang aman. Wih, Mas Indra emang semangat banget ya kuliahnya demi anak istri ya, Mas. Ada chat GPT, Kang, aman. Oh iya, ini nggak apa-apa. Aku Hah? aku tuh
aku tuh nggak nyalahin teman-teman pakai ChatGPT ya, karena pengalaman aku sekarang ya, kayak di kantor juga, mau yang senior juga tetap aja buka ChatGPT. Karena ya selama ada yang bisa bisa membantu dan kita, ya walaupun kita pakai ChatGPT, tetap aja sih kita juga namanya ngapain ya, mikirin itu kenapa ini bisa kayak gini gitu. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Kalau ditelan mentah-mentah ya sama aja pembodohan kepada diri kita sendiri. Cuman ya udah ada ChatGPT, dia udah ngebantuin banget itu. Itu kan bisa ngejelasin kan. Apa? Ya kalau ChatGPT kan bisa ngejelasin ketika Iya dia benar. ketika dia ngeluarin kode, kita bisa suruh dia tolong jelaskan secara detail baris per baris. Nah itu juga bisa bikin ngerti itu. Wih, ya, itu udah ada saran tuh dari Mas Indra, dari Pak Indra, jelasin masing-masing. Itu nggak apa-apa. Yang penting teman-teman ngerti aja sih sama kodenya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kayaknya lagi pada sibuk ya. Ya udah paling eh untuk modul ke-8 atau pertemuan ke-8 ini kelasnya aku cukupkan sampai sini. Kalau teman-teman ada yang mau nanya, kayak Mas Indra juga kemarin sempat nanya. Cuman maaf, kemarin aku pas respon apa lo respon ya, aku lupa. Aku tuh biasanya suka jawab tapi telat aja gitu, atau enggak kalau memang nggak kejawab bukan karena aku ngerti sih, karena udah tenggelam kebanyakan grup-grup tuh, padahal ngomonginnya ngomongin aneh-aneh tapi bikin tenggelam aja semuanya gitu. Mungkin cukup sampai sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya, karena di sini juga saya sambil belajar lagi gitu, sambil mengingat. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, karena aku juga di sini sambil belajar. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam.